Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di kesempatan kali ini untuk melanjutkan penjelasan kitab Al-Fiqhul Muyassar, yakni bab puasa. Di pertemuan yang lalu kita telah membaca bagian hikmah dan keutamaan puasa. Maka kita lanjutkan syurutu wujubi siyami Ramadan. Syarat wajib siyam Ramadan. Al-muallifun berkata, yajibu siyamu Ramadan ala man tawafarat fihi syurutut taliyah. Wajib berpuasa Ramadan bagi siapa saja yang terpenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, al-Islam. Fala yajibu wala yasihhu siyamu minal kafir. Maka tidak sah dan tidak wajib orang kafir itu berpuasa, dan tidak sah. Ya. Di dunia dia tidak wajib, tidak dituntut untuk puasa. Kalaupun dia puasa, tidak sah puasanya. Dan di akhirat nanti mereka dihukum karena kafir, karena tidak melakukan amalan-amalan yang diwajibkan. Ya. Sebagaimana dalam Al-Quran diceritakan bagaimana orang-orang penghuni surga bertanya kepada orang-orang penghuni neraka, ma salakakum fis saqar? Apa yang menyebabkan kalian, menjerumuskan kalian ke neraka? Neraka Saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Kami tidak sholat. Karena dulu kami tidak sholat. Jadi meskipun sholat itu tidak wajib untuk orang kafir, ya, tapi di akhirat mereka dihukum karena tidak sholat. Demikian pula ibadah-ibadah yang wajib lainnya seperti siam Ramadan. Jadi orang-orang kafir ini dilema mereka. Kalau puasa di dunia tidak sah puasanya, ya. Tapi kalau tidak puasa, di akhirat tetap dituntut. Di akhirat dihukum. Di sini al-muallifun mengatakan li'anna siyama ibadatun, karena siyam itu adalah ibadah, wal ibadatu la tasihhu minal kafir, dan ibadah itu enggak sah, ya, enggak diterima, enggak sah, ya, jika yang melakukannya orang kafir. Kemudian disampaikan di sini, fa idza aslama la yalzamu biqada'i ma fatahu.
Tapi ketika masuk Islam, tidak dituntut untuk mengqadha puasa-puasa yang ditinggalkan. Ya. Taib. Yang kedua, al-bulugh. Ya, baligh. Fala yajibus siyamu ala man lam yablugh haddat taklif. Maka puasa itu, puasa Ramadan itu tidak wajib bagi siapa yang belum mencapai umur taklif. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathah. Pena syariat itu diangkat dari 3 orang. Fadzakara minhum as-sabiyya hatta yahtalima. Di antaranya anak kecil sampai dia yahtalima, sampai mimpi basah. Ini sampai baligh. Ya, kalau belum balik tidak wajib puasa. Tapi apakah boleh ataukah apakah sah puasanya? Puasanya sah. Tapi tidak wajib baginya puasa. Di sini dikatakan walakinnahu yasihhu siyamu min ghairil balighi walau shama. Akan tetapi puasa itu sah ya dari seorang yang belum baligh jika dia berpuasa idza kana mumayyizan. Jika sudah mumayyiz. Jika sudah tamyiz, bisa membedakan ya antara roti dengan api ya. Ini di antara tanda ya tamyiz. Kalau sudah mumayyiz, sah puasanya. Dan para sahabat zaman dulu sudah melatih anak mereka puasa. Meskipun belum balik sudah dilatih dengan puasa. Ketika anak-anak mereka menangis, mereka memberikan mainan ya supaya tidak nangis. Supaya rasa laparnya itu dialihkan ya pada permainan-permainan yang atau alat mainan yang sudah mereka buat ya. Kemudian di sini disampaikan wa yanbaghi li wali amrihi an ya'murahu bisyam liya'tadahu wa ya'lafahu. Dan sudah sepantasnya bagi waliyu amrihi, orang yang bertanggung jawab atas anak, yaitu orang tuanya atau siapa saja yang menggantikan fungsi atau yang menggantikan tugas orang tuanya. An ya'murahu bisyam. Ya. Sepantasnya orang tua itu memerintahkan anaknya meskipun belum balik. Ketika sudah tamyiz, sudah mumayyiz, ya, untuk memerintahkan mereka berpuasa, liya'tadahu, agar mereka terbiasa, ya, wa ya'lafahu, ya. Sudah, ya, agar mereka terbiasa, agar mereka mampu ya ya'lafahu sama dengan terbiasa. Jadi ikhwani wa akhwati fid din, a'azani Allah wa iyyakum, bulugh ini adalah syarat sah puasa. Ya. Syarat wajib puasa. Ya. Kalau tadi Islam itu syarat sah puasa. Karena kalau enggak Islam enggak sah puasanya. Ya. Kalau baligh itu syarat wajib puasa. Baru wajib puasa itu ketika sudah balik. Yang ketiga al-aqlu, berakal. Fala yajibu siyamu 'alal majnun wal ma'tu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu an thalathah. Fadzakara minhumul majnun hatta yafiqa. Orang yang tidak berakal, orang yang gila tidak wajib puasa. Ini sebagaimana tadi hadis rufi'al qalamu an thalathah.
Pena syariat itu diangkat dari 3 orang. Di antaranya di sana disebutkan orang yang majnun, orang yang gila sampai sadar. Ya, sampai dia sadar. Nah, maka berakal ini juga syarat sah, ya. Syarat sah. Dan juga syarat wajib. Kita sampaikan di pertemuan yang lalu bahwasannya di antara rukun puasa itu niat. Nah, orang kalau nggak berakal, bagaimana dia niat untuk berpuasa? Nggak bisa. Baik. Yang keempat, as-sihhatu, sehat. Ya, jika orang sakit, ya, tidak wajib puasa. Faman kana maridon la yutiqus siyam lam yajib alaih. Wa in shama sahha siyamuhu. Namun jika berpuasa tetap sah puasanya. Siapa yang sakit dan tidak mampu berpuasa tidak wajib puasa. Namun jika dia puasa tetap sah puasanya. Akan tapi perlu diperhatikan di sini, ya, sakit yang dimaksud adalah sakit yang menyebabkan tidak mampu berpuasa. Kalau sakitnya sakit ringan, ya, nggak ngefek pada puasanya, puasa tidak ngefek untuk sakit penyakitnya, ya lebih baik puasa. Ya. Tapi kalau puasa, ya, menjadikan semakin sakit atau membahayakan, maka tidak boleh puasa. Nah, ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka mengganti puasa sejumlah bilangan puasa hari yang ditinggalkannya, mengganti puasa itu di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Kan disampaikan di sini, fa in zalal maradu wajaba alaihi qada'u wa aftarahu min ma aftarahu min ayyamin. Jika telah hilang penyakit itu, maka wajib berpuasa, mengganti puasanya, ya, dihitung, ya, berapa hari ditinggalkan. Nah, nanti akan kita bahas, ya, pada pembahasan berikutnya tentang siapa saja yang, ya, mendapatkan uzur untuk tidak puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, syarat wajib puasa adalah al-iqamah, bermukim. Ya. Ini sebagaimana ayat tadi. Ya. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang sakit atau safar, maka menggantikan puasa di hari yang lainnya, sesuai jumlah berapa hari yang dia tidak berpuasa. Ya. Dan ini juga kita bahas nanti ketika nanti membahas tentang orang-orang yang mendapatkan uzur tidak berpuasa Ramadan. Ya. Yang keenam, al-khuluwu minal haidhi wan nifas. Ya, bersih dari haid dan nifas. Ya, tidak haid, tidak nifas. Ini khusus perempuan. Ya. Fal haidu wan nufasa'u la yajibu alaihim as-siyam bal yahrumu alaihima. Perempuan yang haid dan nifas tidak wajib bagi mereka, atas mereka berpuasa. Bahkan haram hukumnya berpuasa. Sebagaimana sabda Nabi SAW,
ya, tentang perempuan. Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah ketika perempuan itu haid dia tidak sholat dan tidak berpuasa? Ya. Fadzalika min nuqsani diniha. Maka itu diantara ya bentuk kurangnya agama seorang perempuan. Intinya syahidnya di situ dikatakan, bukankah perempuan itu ketika haid dia tidak sholat dan tidak berpuasa? Ya. Kemudian ya, orang yang haid, perempuan yang haid dan atau nifas ini wajib mengqadha. Wa yajibul qada'u alaihima. Dan wajib bagi keduanya mengqadha puasa. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kana yusibuna dzalik, dulu kita mendapatkan hal itu, fa nu'maru bi qada'is shaum, kami diperintah untuk mengganti puasa di hari-hari di luar bulan Ramadan, wala nu'maru bi qada'is shalah, dan kita tidak diperintah untuk mengqadha salat. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Dari apa yang disampaikan kita ringkas bahwasannya syarat wajib puasa yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat sehat, yang kelima tidak safar, yang keenam bersih dari haid dan nifas. Ya. Dan syarat sah puasa yang pertama ya Islam, yang kedua mumayyiz, yang ketiga berakal, ya. Yang keempat bersih dari haid dan nifas. Ya. Ini yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada benarnya, itu semata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak salah dan kelirunya dari kami yang sedikit ilmunya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.